masing-masing karena ini kebetulan ada satu orang yang tidak hadir kan, jadi waktunya agak bisa molor sedikit, satu orang bisa 10 menitan lah ya, kalian bisa lebih santai, ngomongnya nggak usah keburu-buru, ya kan. Nanti mulai habis ini langsung ke pembicara pertama aja kalau begitu ya. Saya kasih kesempatan kepada Realino Marpaung dan Handi Sunario untuk langsung, oh ini Realinonya ya, kepada Realino untuk langsung mempresentasikan papernya dengan judul Perancangan Visual Adaptasi Novel Semua Ikan di Langit Menjadi Novel Grafis. Silahkan waktunya, Realino, saya persilahkan. Ya, cek. Kedengeran nggak? Dengar. Oke, Jelas. ya. Selamat siang semuanya, teman-teman. Siang. Dan Bu Martina, makasih juga kesempatannya. Ya, ini saya perkenalan diri dulu mungkin ya. Saya salah satu mahasiswa dari UPH, jadi salam kenal. Dan mau kasih konteks juga nih soal materi yang ingin saya bawakan. Jadi tuh materinya ini basisnya dari tugas akhir saya. Jadi sebetulnya kalau mau dibilang materinya lengkap atau enggak, sebenarnya karena tugas akhirnya juga masih berjalan, jadi bisa dibilang belum komprehensif gitu lah intinya gitu. Tapi ada beberapa visual yang bisa saya bagikan gitu ke teman-teman semuanya. Oke, langsung aja kali ya ini saya. Ya, langsung di-share aja. Oke, ini sudah kelihatan belum ya, Bu? Semua. Sudah kelihatan. Iya. Oke, siap. Ini ya, langsung udah aja. kok. Jadi, pendahuluannya, jadi pertama-tama saya akan bahas itu mengenai novel dan novel grafis sendiri. Jadi apa sih itu novel? Jadi novel itu ya sebuah karya fiksi gitu. Fiksi sendiri itu kan merupakan sebuah seni untuk menciptakan sebuah dunia yang fantasi gitu lewat teks atau ucapan. Nah, kalau novel di Indonesia sendiri kan mungkin sudah banyak juga yang tahu gitu, udah terkenal juga tuh novel-novel Indonesia tuh. Contohnya mungkin Lelaki Harimau gitu, atau yang paling dari Eka Kurniawan, atau yang paling terkenal mungkin novel Laskar Pelangi gitu ya, karya si Pak Andrea Hirata. Nah, kalau saya sendiri itu mengambil novelnya itu Semua Ikan di Langit. Jadi dia ini karya, sebentar ini agak susah. Ziggy Zezia Ziovina Zabriskie. Ini ngomong-ngomong ini nama asli ya, bukan nama karangan atau gimana. Jadi dia ini emang sudah cukup cukup terkenal juga karya-karyanya gitu. Selain Semua Ikan di Langit itu mungkin yang terkenal itu Sebelum Pagi Menjemput atau di ladang lada kalau nggak salah ya. Nah, jadi ini tampilan Semua Ikan di Langit. Jadi dia itu novel, tapi di bagian pembuka babnya itu ada ilustrasinya gitu ditambahkan. Nah, ini alasan saya sendiri memilih novel Semua Ikan di Langit itu pertama karena dia pemenang Sayembara Sastra Dewan Kesenian gitu, SIM Jakarta tahun 2016. Jadi mungkin dari sisi kredibilitasnya itu mungkin bisa masuk gitu, maksudnya terkualifikasi lah ini novel memang novel yang baik gitu loh, novel yang bagus dari segi cerita maupun alur gitu. Yang kedua, di novel ini sebenarnya yang membuat novelnya berbeda dari novel pada umumnya adalah dia mengenalkan konsep penciptaan dunia dengan dongeng gitu. Jadi
di dalam ceritanya tuh dia mengenalkan si sesosok apa ya, Tuhan yang menjelma menjadi sosok anak lelaki namanya beliau gitu. Jadi sebenarnya namanya nggak dijelasin gitu secara eksplisit. Jadi tapi si tokoh-tokoh pendukungnya menyebutnya dia ini beliau gitu. Jadi sebenarnya ya itu ada beberapa alasan yang membuat saya ini kayaknya asik juga nih buat jadi adaptasi gitu, diadaptasikan. Selain itu juga gara-gara tokoh-tokohnya ini cukup unik karena selain beliau ini sendiri yang digambarkan sebagai sosok maha kuasa gitu. Jadi tokoh utamanya sendiri ini bus. Jadi benar-benar bus transportasi gitu. Jadi dia memakai sudut pandang sebuah bus gitu. Ya mungkin itu beberapa alasan lah kenapa saya memilih novel. Nah, seperti media-media seni lainnya gitu, seperti film yang diadaptasikan menjadi novel atau novel diadaptasikan menjadi sebuah film, novel itu sendiri juga bisa diadaptasikan menjadi media lain gitu, seperti novel grafis gitu. Nah, apa sih novel grafis? Sebenarnya sederhananya novel grafis itu sama seperti komik gitu, sebuah medium berisikan kumpulan gambar dan teks gitu. Jadi awal-awal sejarahnya sih singkat aja. Jadi awal sejarahnya tuh novel grafis ini tadinya sama dengan komik gitu. Cuma adalah beberapa pembuat komik ini sendiri dia nggak mau disamakan dengan komik karena kebanyakan komik pada saat itu khususnya di Amerika ya, pada kebanyakan komik pada saat itu tuh hanya membawakan tema-tema yang monoton seperti pahlawan super gitu, heroisme. Nah, jadi ada beberapa sekelompok orang yang pengen bikin komik dengan tema dan gaya yang baru gitu. Nah, jadi dia pengen keluar lah dari paradigma cerita-cerita yang monoton ini gitu. Jadi dia pengen membawakan cerita yang baru. Nah, jadi dia pengen, karena zaman dulu tuh komik target audiensnya itu anak-anak, si beberapa pelopor novel grafis ini pengen ngebuat target audiensnya untuk orang dewasa gitu. Jadi materi yang ada di dalam novel grafis ini zaman itu cukup kompleks dan bervariatif. Tapi zaman sekarang juga novel grafis ini berkembang dan target audiensnya juga berkembang juga gitu, karena ini hanya media gitu. Jadi tidak ada aturan yang baku gitu ya. Karena ini juga cuma wadah, jadi banyak juga novel grafis yang ditujukan selain orang dewasa juga untuk anak-anak juga gitu. Nah, mengapa sih milih novel grafis? Ada beberapa alasan. Salah satunya itu novel grafis itu bisa memberikan sebuah cerita dengan sutru dan gaya bahasa yang baru. Jadi ketika kita beralih dari teks doang gitu, terus beralih menjadi gambar doang atau teks, itu kita bisa mempersepsikan sebuah gaya narasi yang baru gitu, yang berbeda dari teks aslinya gitu. Sebenarnya ini juga nyambung ke materi Mbak Anggi tadi yang dibawakan gitu ya, soal visual gitu ya. Jadi kita mungkin memproses informasi itu lebih cepat gitu lewat visual gitu. Otak kita bisa mempersepsikannya lebih cepat melalui visual, dan ini juga salah satu pertimbangan saya mengapa saya memilih novel grafis gitu, media novel grafis gitu. Nah, ini tujuan utama dibentuknya novel grafis ini untuk mengenalkan cerita novel Semua Ikan di Langit sendiri sih kepada audiens dengan format yang baru, yaitu novel grafis. Nah, ini langsung aja ke kajian teorinya. Sebetulnya ada banyak sih yang kajian teori yang saya masukkan, cuma saya kurasi lagi gitu, saya pilih lagi
Jadi yang mau saya bawakan itu transisi panel, terminologi dalam novel grafis, simbol bentuk, dan psikologi warna. Untuk teori transisi panel ini saya ambil dari bukunya Scott McCloud, Understanding Comic. Kemudian terminologi elemen bold novel grafis dan simbolisme bentuk dalam karakter ini saya ambil dari bukunya Tom Bancroft, Creating Character with Personality. Nah, psikologi warna sendiri saya ambil dari bukunya Unstone, Graphic Design Basics. Langsung aja ya. Ini saya ambil studi Ya, kasus. saya tambah 5 menit ya. Terus sudah habis waktunya. Oke. Cepetin dikit. Oke, siap-siap. Ini saya ambil studi kasusnya dari komik The Deadly Class oleh Wes Craig. Jadi di dalam novel grafis itu ada transisi subjek ke subjek. Jadi dia dari orang ke orang itu yang berdialog gitu. Nah, terus ini terminologinya. Jadi di dalam novel grafis sendiri itu ada bound text dan panel. Panel sendiri itu adalah bingkai yang berisikan konten dalam novel grafis sendiri. Nah, ini psikologi warnanya. Kalau dalam si novel grafis, dalam komik Wes Craig ini dia memakai dominan warna hitam gitu. Jadi kalau dalam teori psikologi warna itu dia mengindikasikan adegan yang mistis atau yang intens gitu, yang dramatis juga. Nah, simbolis bentuk dalam desain karakter. Jadi dalam desain karakter itu ada bentuk-bentuk dasar yang bisa terasosiasikan dengan sifat-sifat tertentu gitu. Contohnya kalau kita pakai dalam desain karakter segitiga ini, yang bisa kita lihat tuh karakternya tuh jadi memiliki sifat yang culas, licik dan jahat gitu. Nah, ini metodologinya. Jadi dalam novel ini saya memakai metodologi case study, menentukan keyword dan membuat mind map. Kalau case study itu jadi intinya sebenarnya pencarian data gitu, bisa dari wawancara atau riset internet. Nah, yang keyword yang saya dapatkan dari novel Semua Ikan di Langit ini fantasi dan indah. Kenapa fantasi? Karena dari genrenya sendiri juga udah kelihatan jelas fantasi, dari karakter-karakternya juga udah unik banget nih, nggak ada di dunia nyata gitu. Kalau indah itu dia itu saya pilih karena bisa menggambarkan keindahan dunia-dunia yang dibangun dalam novel ini. Ini contoh keywordnya yang keyword salah. Ini contoh mind mapnya yang saya buat. Jadi dari fantasi saya jabarin lagi nih apa sih yang kata-kata yang punya kaitan dengan fantasi. Oke, pembahasan. Jadi mungkin saya cepetin aja kali ya. Jadi si novel ini berisikan temanya tuh intinya petualangan, penciptaan, persahabatan, dan percintaan gitu. Tokoh utamanya itu ada Bus, beliau dan Adesda. Bus ini si tokoh utamanya gitu. Jadi Bus ini bus gitu, transportasi gitu. Beliau ini yang udah saya ceritakan tadi. Kemudian si Adesda ini dia itu binatang kecoa yang diselamatkan oleh beliau dan Bus. Nah, ini latar tempat, waktu, dan suasana. Jadi saya analisa lagi nih kontennya apa gitu dalam si novel ini. Nah, ini mungkin masuk ke dalam yang saya bilang tadi, yang saya bisa bahas visualnya, yang bisa saya tampilkan visualnya, yaitu pembuatan karakter si beliau. Jadi saya proses pembuatannya sebenarnya sederhana. Jadi saya cari 1 menit lagi. Oke, saya cari deskripsi si beliau ini dalam novelnya. Saya cari, kemudian saya nemuin nih. Kebetulan dari novel ini sangat deskriptif ya. Jadi bisa saya langsung cari referensinya, kemudian referensi yang mendekati gitu dari foto-foto objek-objek nyata gitu ya. Kemudian saya aplikasikan. Nah, ini sebenarnya desain finalnya gitu, karakter si beliau. Jadi dia memiliki rambut keriting yang ikal, terus dia ini hanya anak lelaki, kemudian pakai jubah warna biru. Nah, ini sebenarnya saya aplikasiin teori bentuk desain tadi sebenarnya. Jadi kalau lingkaran ini dia mengindikasikan sebuah karakter itu memiliki sifat yang baik, yang mengemaskan, yang lucu. Dan kebetulan memang si beliau ini juga sifatnya seperti itu, baik.
Ya, waktunya Dia, habis ya. Ke penutup aja. oke, oke. Oke, langsung aja ke Siap. simpulan dan rekomendasinya. Jadi simpulannya ya, saya ingin membuat novel grafis ini didasari dengan fokus dari ketiga tokoh utama, yaitu Bus, beliau, dan Nadesda. Kemudian rekomendasinya kalau teman-teman pengen buat novel grafis ataupun elemen bentuk novel grafis ataupun karakter gitu yang melengkapi si novel grafis itu harus benar paham kontennya gitu, data-datanya yang ada. Ya, seperti itu sih. Ya. Oke, terima kasih. Kita langsung masuk ke yang kedua aja dulu ya. Nanti pertanyaannya akan di-pool di akhir waktu sesi tanya. Tapi kalau ada yang mau ditanyakin bisa langsung di chat aja. Oke, kita masuk ke sesi kedua, presenter kedua, Mulia Yantari, dengan papernya berjudul Analisa Strategi Visual Buku Sigap Bencana Gempa Bumi pada Anak Sekolah. Silakan, waktunya dipersilahkan. Belum bisa share screen. Tolong dibantu share screen-nya. Oke, sebentar. Boleh coba? Belum bisa juga. Sudah belum ya? Belum. Tulisannya belum diaktifin sama hostnya. Oke. Di saya tulisannya udah bisa sih. Mungkin saya coba bantu share screen-nya kali ya, materinya. Oh. Kirim di sini aja ya? Bisa dikirim di chat harusnya atau di email? Saya ada sih materinya. Oh, ada. Cuman itu kalau materi yang itu belum direvisi, kemarin udah direvisi sama dosen di kampus. Gitu, ini yang terbaru gitu. Oh, oke. Dikirim di chat aja, langsung download dari sana ya. Bisa langsung di play aja. Boleh dikirim di chat aja. Ya. Udah, lagi dikirim. Lagi di-upload. Apa via WA aja ya, aku? Boleh aja sih. Soalnya lama kalau di... Nah, barusan dapat kabar sih, katanya sudah diganti lagi settingannya. Seharusnya sudah bisa. Belum bisa juga. Belum ya? Oke. Ya udah, boleh kirim lewat WA aja. Lagi di-upload. Lama ya ngirimnya.
Apa lewat email aja kali ya? Karena validity. Boleh. Sebentar ya, saya tulis dulu. Udah full. Yang di Zoom. Oke, sebentar. Saya download dulu. Baik, sudah kelihatan ya? Oke, bisa dimulai ya. Waktunya 10 menit, dimulai dari sekarang. Selamat siang untuk Bu Marina. Terima kasih sudah memberi... Agak keras sedikit. Oh, kecil suara. Selamat siang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Marina telah memberi kesempatan saya untuk melakukan sesi presentasi dari hasil riset yang sudah saya lakukan. Pada judul riset ini saya mengambil judul Analisa Strategi Visual Buku Sigap Bencana Gempa Bumi pada Anak Sekolah. Next. Tahukah kamu, Indonesia merupakan negara yang sangat rawan bencana. Hal ini disebabkan oleh keadaan geologis yang dimiliki Indonesia. Karena Indonesia dilewati oleh dua jalur pegunungan besar, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Next. Menurut BNPB, hingga akhir 22 September 2020 tercatat terjadi 2.127 kejadian bencana alam di Indonesia. Next. Bencana ini tentunya membawa dampaknya itu timbulnya korban. Menurut National Geographic, sebanyak 60% korban bencana alam adalah anak-anak. Next. Dampak bencana alam ini berpengaruh pada psikologis dan fungsional dari anak. Maka dari itu pentingnya edukasi mitigasi bencana alam sejak dini. Nah, solusi dari permasalahan ini itu harus memiliki dapat mengedukasi melalui media. Salah satunya itu buku Sudah Siapkah Kita Menghadapi Gempa Bumi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bekerjasama juga dengan WHO. Buku ini memuat tentang pembahasan tentang saat terjadinya gempa bumi apa aja yang harus dilakukan, dan sesudah saatnya terjadi gempa bumi dan penanggulangannya apa saja yang harus dilakukan saat terjadinya gempa bumi, dengan tujuan anak-anak sekolah dapat mengetahui edukasi mitigasi bencana alam dengan semaksimal mungkin. Next. Permasalahan yang pengen diangkat dari riset ini itu bagaimana penerapan strategi visual pada buku bacaan sikap mitigasi bencana alam gempa bumi pada anak sekolah. Next. Nah, teori yang pertama yang saya pakai itu satu, teori karakteristik ilustrasi, lalu teori kombinasi warna, yang ketiga adalah teori klasifikasi tipografi, dan keempat adalah teori prinsip-prinsip layout. Next. Lalu metode penelitiannya saya
saya menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan penelitian yang bersifat deskriptif dan observasi, melakukan pengamatan terhadap objek buku, yaitu sudah siapkah menghadapi gempa bumi. Next. Pembahasan karakteristik ilustrasi. Di bagian sampul, ilustrasi dijadikan visual utama. Tujuannya yaitu untuk mengkomunikasikan pesan dan isi dari buku ini. Jadi ilustrasi seperti bangunan runtuh, lalu anak-anak sekolah, lari, lalu elemen-elemen visualnya itu sebagai pendukung yang sesuai dengan konten yang ingin disampaikan, yaitu tentang gempa bumi. Lalu di bagian isi buku, ilustrasi yang ditampilkan sebagai pelengkap teks dari penjelasan. Jadi kan di situ memuat tentang penjelasan tentang bumi. Jadi ilustrasi yang dibuat sesuai dengan teks penjelasan yang memuat tentang tentang bumi gitu. Next. Lalu pembahasan teori klarifikasi tipografi. Di bagian sampul buku, display type menggunakan tipografi sans serif dengan kategori bold. Tujuan itu menggunakan tipografi jenis bold, yaitu tujuannya untuk memberi penekanan. Jadi orang pembaca tahu apa yang ingin diangkat dari buku ini dan buku ini membahas tentang apa gitu. Terus di bagian isi, bagian judul, setiap di bagian judul menggunakan tipografi sans serif dengan kategori bold dan memakai warna yang lebih tua ya, dengan tujuan memberi penekanan apa yang ingin dijelaskan dalam konten tersebut. Gitu. Next. Lalu pembahasan teori prinsip-prinsip layout. Layout yang digunakan dalam di bagian sampul yaitu menggunakan prinsip sequence yang ditampilkan dengan urutan. Jadi jadi secara berurutan, secara menyeluruh gitu. Terus menggunakan juga prinsip empasis, yaitu memberi penekanan. Di bagian display tab menggunakan size font yang dibuat lebih besar sehingga menjadi point of interest juga, dan dibuat dengan kategori bold, font bold. Di bagian isi menggunakan prinsip balance, adanya keseimbangan dari ilustrasi yang ditampilkan. Lalu di bagian penjelasan, di bagian penjelasan konten terdapat penekanan pada judul dari segi warna yang dibuat lebih menonjol gitu. Next. 5 menit lagi ya. Iya. Pembahasan teori kombinasi warna. Dalam ini menggunakan color palette yang cenderung menggunakan warna cerah. Warna cerah merupakan warna-warna yang paling efektif dalam menambah daya tarik perhatian pembaca. Apalagi anak-anak yang lebih suka melihat warna-warna yang relatif cerah dan tidak monoton gitu. Next. Jadi kesimpulannya yaitu dari segi strategi visual pada buku ini menggunakan aspek-aspek visual yang disesuaikan dengan target anak sekolah. Namun terlalu banyak teks penjelasan sehingga kurang menarik untuk anak yang sedang belajar membaca. Jadi rekomendasinya menurut penulis yaitu buku ini harus memiliki segmen pembaca secara khusus dengan umur tertentu dan memuat visual yang lebih menarik sehingga pembaca dalam usia tertentu bisa membaca buku ini dengan semangat dan menarik gitu. Next. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, waktunya pas. Oke. Adakah masukan atau pertanyaan? Ini kita sekarang sudah masuk ke sesi tanya jawab. Open untuk semua panelis, jadi bisa saling bertanya, atau ada yang mau tanya ke orang tertentu silahkan tanya langsung lewat chat atau langsung mau tanya, karena juga orangnya kita nggak banyak, mau langsung tanya, ngomong boleh. Silahkan, ya waktunya. Mungkin saya boleh tanya? Iya, silakan. Untuk Kak Realino, tadi kan kakak kan bikin novel grafis ya. Kira-kira novel grafis itu menurut kakak masih relevan nggak sih di dunia sekarang kita yang bahkan udah digital semua gitu?
Oke, ini boleh langsung saya jawab aja kali ya, Bu? Ya, langsung aja. Ya, pertanyaan kan soal relevan atau tidak. Mungkin masih relevan gitu. Tapi kan tadi kan pertanyaan juga soal digital gitu kan, dunia digital. Dunia digital itu kan cuma apa ya, media gitu ya. Bukan media sih, maksudnya dari novel grafis itu kan bisa dialihkan gitu kan ke novel grafis digital gitu. Jadi relevan masih, dan kalau misalnya dalam dunia digital juga novel grafis masih ada gitu. Maksudnya kita bisa baca novel grafis digital, mungkin dari komik juga ada kan gitu, yang secara digital juga bisa dilihat gitu, kayak webtoon gitu kan, webtoon gitu juga salah satu media digital yang masih dibaca juga kan sampai sekarang. Ya seperti itu sih. Jadi masih relevan ya? Ya, masih relevan sih kalau menurut saya pribadi. Oh ya, oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Mungkin untuk Mulia tadi ya? Masih belum, yang satunya kan sudah. Jadi Realino udah dapat pertanyaan. Saya mau tanya, Bu, silakan. langsung ke Kak Mulianya. Tadi kan bahas soal buku edukasi mitigasi bencana gitu ya. Iya. Asumsi saya nih, Kak Mulia nih pasti sebelum milih si yang mitigasi bencana gempa bumi tadi kan mungkin udah ngecek nih mitigasi bencana lainnya gitu. Menurut Kak Mulia ini desain-desain dalam buku-buku edukasi mitigasi bencana ini sebenarnya sudah baik belum sih? Maksudnya apakah sudah cukup secara visual nih udah oke gitu, atau gimana secara keseluruhannya aja sih? Kalau menurut saya tuh kalau di bagian ilustrasi tergantung segmentasi pembacanya ya gitu. Misal kalau itu kan bukunya ini sebenarnya dikhususkan untuk anak sekolah, cuman tapi anak sekolah kan menyeluruh, ada anak SD, SMP, SMA, dan anak SD pun punya karakteristik yang berbeda-beda gitu. Maksudnya anak SMP pun juga punya, SMA juga. Jadi menurut saya ini lebih difokuskan untuk karakteristik anak SMA. Kenapa? Karena konten yang dibahas pun lebih bahas teksnya lebih banyak gitu dibandingkan ilustrasinya. Jadi visualnya nggak dijadikan point of interest gitu dari buku ini gitu sih. Jadi mungkin kalau buat nanti kan ini kan saya bikin riset ini buat bahan pertimbangan buat TA. Nah, TA-nya ini saya pengen bikin buku untuk anak sekolah gitu, anak prasekolah yang belum belum terlalu bisa membaca mungkin bisa ya. membaca dan baru belajar gitu. Jadi ini tuh bukunya kalau untuk dibaca untuk semua umur, jadi bisa persepsinya beda-beda karena semua kan belum spesifikasi karakteristik segmen pasarnya tuh pembacanya tuh belum jelas gitu. Makanya di riset gitu. Oke, masing-masing udah dapat pertanyaan ya. Saya kan kemarin sebenarnya saya juga yang termasuk yang review dari jurnal kalian ya. Jadi masukan dari saya sebenarnya udah ada. Cuma mungkin karena tadi seperti yang dibilang oleh Realino, karena kalian masih dalam proses, otomatis kan untuk jurnal itu belum ada bentuk desainnya ya, kalau nggak salah Realino ya. Jadi kalau saya kemarin kalau nggak salah ada beberapa yang saya beri masukan, kalau untuk judul mungkin jangan pakai perancangan kalau untuk jurnal kali ini karena belum ada perancangan yang dikeluarkan kecuali memang sudah ada perancangannya. Jadi kalau memang mungkin kalau Realino mungkin bisa jadi kayak perubahan pembuatan konsep kayak gitu aja, ke arah konsep-konsepnya aja kan sebenarnya kan nggak masalah, nggak harus sampai perancangan selesai. Nah ini saya ada beberapa masukan tambahan mungkin. Kalau untuk Realino saya lihat secara proyeknya menarik. Cuma kalau dari saya akan lebih kuat lagi dasar pemikirannya kalau ditambahkan apa keuntungan buat target marketmu kalau kamu buat bukunya itu dalam bentuk grafis. Jadi komik, jadi grafis, tampilan bukunya lebih grafis daripada hanya novel biasa. Nah, itu belum kelihatan tadi. Jadi yang kelihatan tuh, oh ya saya hanya ada buku yang bagus, ini bukunya ini mau saya rubah ke grafis, tapi kan alasan untuk merubah ke grafis itu kan harusnya ada tuh. Oh,
karena saya ingin mencapai target market yang lebih luas, atau saya ingin supaya buku saya ini lebih menarik untuk anak usia lebih muda, itu kan bisa. Nah itu kayak itu belum keluar, jadi kalau ditambahkan itu akan jauh lebih kuat lagi dasar pemikirannya. Kalau buat saya sih seperti itu, masukannya seperti itu aja. Terus kalau yang untuk mungkin ada beberapa kata yang buat saya bisa dijabarkan lebih luas, jadi kayak kata indah itu seperti apa kan, itu sangat relatif untuk semua orang ya. Jadi kalau saya pribadi, saya jarang memakai kata-kata yang agak bisa double meaning. Jadi saya biasanya cuma secara layout seperti ini, tampilan warna seperti ini, itu kan lebih saklek ya. Kalau kita bahasanya kan lebih pasti merah ya merah, biru ya biru. Sedangkan kalau indah itu kan agak ambigu biasanya kan. Itu sih kalau buat Realino itu. Yang lain sih setelah saya lihat ada gambar tampilannya jauh lebih bisa tervisual, karena kemarin kan hanya tulisan aja yang nyampe ke saya soalnya. Iya. Nanti lain kali kalau bikin jurnal, kalau memang belum ada perancangannya nggak apa-apa, nggak ditulis perancangan boleh kok. Jadi cuma ditulis pembuatan konsep atau analisa buku gitu aja nggak masalah kok. Ya. Oke, untuk Mulia, untuk Mulia mungkin tadi benar pembahasannya Mulia bahwa kalau warna-warnanya itu cerah dibuat supaya menarik, tapi kalau ini terlalu banyak teks jadi untuk anak-anak usia tertentu benar. Jadi kalau diturunin untuk usia prasekolah, nah ini hati-hati kalau usia prasekolah itu mereka punya attention span-nya pendek sama kemampuan untuk pahamnya pendek. Jadi harus diolah lagi. Mungkin dari satu buku itu bisa dipecah jadi banyak buku. Jadi per tahap dijelasin. Kalau dipaksakan untuk mengerti semuanya sekaligus, hampir nggak mungkin kayaknya. Soalnya saya sendiri sering nulis buku buat anak kecil. Dan penelitian saya memang fokusnya di penulisan buku buat anak kecil. Itu kayaknya agak susah. Jadi terutama kan topikmu berat ya. Paling gampang mau bikin satu topik kalau ada gempa bumi sembunyi di bawah meja, itu aja satu buku sendiri. Udah satu cerita sendiri kan. Nggak mungkin kan nanti kalau ini ada jadi ini kamu begini ya, kalau ini begini, anak kecil nggak bisa paham itu. Jadi lebih baik hanya per subjek dipecah-pecah. Soalnya sih itu sih. Jadi kalau untuk tugas akhir, mungkin kalau untuk anak angkatan, maksudnya umur-umur yang masih kecil, anak-anak masih prasekolah itu dibikin kayak buku berseri. Jadi ada beberapa seri buku dengan jumlah halaman lebih sedikit. Biasanya anak kalau kecil tuh 8-16 halaman tuh sudah maksimal kalau anak prasekolah. Bosan biasanya mereka kalau tebel-tebel bukunya. Terus warna seperti tadi itu kurang menarik kalau untuk anak kecil. Itu warna cerah yang warnanya dominasi ada sedikit warna pastel ya. Kalau anak kecil biasanya nggak terlalu suka. Mintanya warna yang benar-benar nyolok sekali kan. Itu cari lagi psikologi warnanya ada, bukunya ada, teorinya ada. Oke, good. Saya suka sih. Penjelasannya bagus masing-masing. Terima kasih atas presentasinya. Sekarang kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Bisa minta bantuannya ke panitia? Iya, Bu. Kita langsung aja ya di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Mungkin bisa sekali lagi ya, Bu. Ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk presentasinya. Ini waktunya untuk jeda ya berarti ya. Kita akan ada waktu jeda sampai pukul 14.30 ya? Betul, Bu. Oke, baiklah. Untuk 4 sampai 14.30 bisa istirahat dulu. Terima kasih atas presentasinya. Semoga sukses untuk tugas akhirnya. Ya. Terima kasih, Bu. Baik, yuk terima kasih. Apakah saya boleh off Zoom-nya? Atau langsung lanjut aja nanti? Mungkin jangan live ya, Bu. Nanti habis ini kita balik ke main room aja. Oke, baik. Terima kasih. Oke, makasih, Bu.